anak sekolah minggu kita. Anak sekolah minggu kita yang sudah dapat nasi. Pelajaran kita semua. Gimana kabarnya? Baik. Kita akan bersatu lagi untuk kepada Tuhan, menyembah Tuhan, ya Bapa yang baik, yang menyertai kita sepanjang minggu. Engkau Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai pada sore hari ini karena kemurahan Tuhan. Sore hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, mari Engkau bebaskan roh kami Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau pimpin kami Tuhan dari awal sampai akhir kepada kami Tuhan. Tuhan, marilah lindungi lagi betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin Tuhan, baik bagi Bapak Ibu. Amin. Oke, kita nyanyikan lagu ini.
Karena doa permohonan kami Tuhan, terimalah karena kami sudah siap dengan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini adalah Alkitab adalah firman Allah karena isinya menjawab kebutuhan manusia. Ya. Jadi Alkitab yang Bapak Ibu baca dan pegang adalah perkataan Allah yang mengandung kuasa untuk mengubahkan, yang mengandung kuasa untuk menjawab setiap persoalan hidup kita. Banyak orang sudah meragukan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Mereka mengatakan bahwa Alkitab hanya buku biasa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Alkitab memang ditulis oleh manusia, ya, tapi diilhami oleh kuasa Roh Kudus. Ketika mereka menulis firman Tuhan, mereka bukan menulis semaunya mereka, tapi diilhami oleh Roh Kudus, sehingga dikatakan bahwa Alkitab itu ditulis oleh 40 orang. Jadi ada 40 orang yang menulis Alkitab dalam kurung waktu 1500 tahun lamanya. Tidak ada buku yang ditulis 1500 tahun lamanya. Hanya Alkitab ditulis oleh 40 orang dengan kurun waktu 1500 tahun lamanya, ya. Ditulis dengan orang-orang yang berbeda. Ada nabi yang menulis, ada imam, ada gembala, ada guru, ada raja, ada dokter, ada nelayan, ada rasul dan lain-lain. Mereka Tuhan pakai untuk menulis Alkitab, Bapak Ibu, di segala zaman. Nah, itu sebabnya firman Tuhan itu yang akan menjawab kebutuhan kita semua, Bapak Ibu. Jangan kamu khawatir, ya, tentang apa yang kamu makan dan apa yang kamu minum. Burung-burung di udara yang dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita semua, Bapak Ibu. Yesus mengatakan kalau burung yang pipit yang kecil dipelihara oleh Dia, maka apalagi dengan kita. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita butuhkan, Tuhan lebih tahu daripada kita, ya. Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan. Ya, termasuk sore hari ini, ya. Saya mungkin tidak tahu isi dompetmu berapa, ya. Tapi Tuhan tahu isi dompetmu. Tuhan tahu isi pikiranmu. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu pergumulanmu dan bebanmu, ya. Karena Dia Allah Maha Tahu dan mengetahui semuanya. Dia berkata bahwa kalau Tuhan yang memberikan kepada kita kehidupan, maka Dia juga pasti yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Ya, tapi kadang-kadang kita manusia itu kita ya banyak khawatir, ya. Ini besok kita makan apa, ya? Masa depan saya seperti apa, ya? Kita kadang-kadang khawatir. Tetapi percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan itu bukan lampu sorot, ya, tapi firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Beda gak lampu sorot dengan pelita? Kalau lampu sorot itu dari jauh kita sudah melihat, oh, ada cahaya di sana. Kita sudah melihat ada tembok, ada lubang di depan. Tapi kalau pelita itu hanya 1 meter atau 2 meter di depan. Artinya Tuhan mengajari kita supaya kita selangkah demi selangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Meskipun kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Namun kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita nggak perlu takut karena Dia akan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan setiap hari, ya. Pikiran kita macam-macam, tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kesehatan kita, tubuh kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita baca Ulangan 7 ayat yang ke-15, ya. Ulangan pasal yang ke-7 ayat 15. Jauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu, tetapi Ia akan mendatangkannya kepada semua orang yang membenci engkau. Oke, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita kesehatan, bahkan menjauhkan daripada kita sakit penyakit, ya. Karena Dia adalah pencipta tubuh kita. Ya, memang kalau kita sakit, yang kita datangi adalah dokter, ya.
Namun dokter juga manusia biasa juga. Dokter hanya bisa mengobati kita semampu dia Bapak Ibu ya. Tapi ada kalanya penyakit yang ganas sehingga tidak lagi bisa diobati oleh dokter ya. Jadi kemarin saya lagi menyembuhkan kita. Kita butuh seorang dokter, yaitu dokter dari segala dokter, yaitu Yesus yang tidak pernah berubah, yang masih melakukan mujizat sampai hari ini. Karena saya pun mengalaminya, akan menyembuhkan segala penyakit kita. Apapun penyakit kita, kalau kita masih beriman bahwa Tuhan masih menyembuhkan Bapak Ibu, mujizat itu masih tetap. Kalau kita sudah putus asa, kayaknya nggak ada lagi harapan, tinggal tunggu mati ya matilah kita, karena iman sudah tidak ada. Tapi ketika kita masih beriman kepada Tuhan yang tidak pernah berubah, maka mujizat itu masih tetap ada ya. Jadi kalau kita sakit, kita khawatir terhadap kesehatan kita, berarti kalau orang banyak khawatir terhadap kesehatan itu berarti imannya yang kurang percaya akan kuasa Tuhan. Kalau semakin banyak khawatir ya berarti imannya kurang. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, ya khawatirnya pasti akan berkurang juga. Ya. Jadi Tuhan masih melakukan mujizat, memberikan kesehatan kepada kita. Ya. Terus yang berikutnya adalah masalah panjang umur, Bapak Ibu ya. Ini masalah juga Bapak Ibu ya. Dalam hidup kita itu kadang-kala yang kita renungkan, pasti kita berdoa panjang umur ya. Ada yang berdoa pendek umur? Enggak ada ya. Setiap potong kue panjang umur, ya panjang umur, ya enggak ada mau pendek umur Bapak Ibu. Semua kepingin panjang umur. Namun yang pasti kita enggak tahu kapan kita berakhir di muka bumi ini. Namun setiap hari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita panjang umur dan kesehatan kepada kita semua. Selama kita hidup di muka bumi ini, percayalah bahwa panjang umur ada di dalam tangan Tuhan ya. Mazmur 91 ayat 16. Mazmur 91 ayat 16 ya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Mengenai panjang umur, bahwa hanya Tuhan yang bisa mengenyangkan kita dengan panjang umur Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau masalah panjang umur, masalah kematian, kita nggak perlu repot sebenarnya ya. Karena sebelum kita dilahirkan, Tuhan itu sudah menentukan berapa lama kita hidup di muka bumi ini. Karena kalau kita takut mati, padahal tidak ada seorang pun yang tidak pernah akan mati di muka bumi ini. Kematian itu sesuatu yang pasti ya, tidak ada yang bisa lolos dari kematian. Sehingga kalau kita takut mati ya aneh juga Bapak Ibu ya. Namun kebanyakan yang kita takutkan adalah kalau saya meninggal nanti anak saya masih kecil, kasihan istri saya, kasihan harta saya, itu yang kita takutkan ya. Tapi pada dasarnya kematian itu adalah sesuatu yang pasti, yang tidak perlu kita takutkan. Karena panjang umur semua ada di dalam tangan Tuhan. Bahkan yang berikut adalah jodoh ya, yang masih belum dapat jodoh. Nah, ini juga masalah juga Ibu ya. Kalau belum dapat jodoh, ya banyak galau ya. Gimana Dina? Kalau Dina santai aja dia. Tunggu kaya baru dapat jodoh katanya. Gimana? Karena kalau kita salah pilih jodoh, maka masalah besar akan datang. Kalau benar pilih jodoh, ya maka kebahagiaan akan kita alami. Tapi kalau salah pilih jodoh, ya bahaya. Ya, beberapa hari yang lalu ada berita di YouTube juga ya, ada anak anggota DPR yang dia sama pacarnya masih mesra-mesraan. Tiba-tiba mereka saling cekcok sampai dia bunuh pacarnya ya, yang perempuan ya. Dia gilas dengan mobil ya. Terus dia angkat sendiri mobilnya, dia bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dia bilang, yang ini pacar saya kena asam lambung. Udah mati dia kena asam lambung, padahal dia digilas dengan mobil, dipukul, disiksa, matilah pacarnya ya.
dan dia buat laporan palsu ke polisi bahwa pacarnya tiba-tiba kena asam lambung langsung mati. Ternyata polisi otopsi ternyata bukan asam lambung, ada kekerasan, ada bekas ban mobil, bekas pukulan. Akhirnya polisi telusuri dan akhirnya ketangkap dia. Ternyata akhirnya di penjara karena dia bunuh pacarnya. Dia bilang pacarnya kena asam lambung. Ini bahaya sekali Bapak Ibu ya. Belum kawin aja sudah bunuh Bapak Ibu, apalagi nanti berkeluarga ya. Padahal mereka dua ini ya ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Tapi hatinya itu busuk. Kadang kalau kita melihat jodoh kita lihat wah ini kayaknya ini cantik, ini udah paling yang terbaik, padahal kita dapat yang jelek. Atau orangnya hanya biasa-biasa aja, tapi itu justru itu dari Tuhan. Ya, makanya yang belum mendapatkan jodoh ya banyak berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih yang terbaik bagi Bapak Ibu ya. Oke guys, sudah dimakan ya. Benar. Ya. Dari makan dulu lah.